lagi dengan NIM A1D524779. Tujuan saya di sini ingin mewawancara Ibu Sofina untuk mewawancarai beberapa pertanyaan di aliran-aliran filsafat. Baik, Ibu Sofina, izin bertanya, bagaimana aliran filsafat yang mengutamakan hasil praktis dan konsekuensi langsung mempengaruhi cara Ibu mengevaluasi keberhasilan pembelajaran di kelas? Aliran ini bikin saya lebih fokus ke hasil yang bisa langsung diterapkan sama siswa di kehidupan mereka. Jadi saya nggak cuma lihat nilai ujian, tapi juga bagaimana mereka bisa pakai pengetahuan itu untuk hal-hal praktis, kayak proyek atau tugas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oh ya, makasih Bu. Dan selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Ibu tentang nilai pendekatan yang berfokus pada manfaat praktis diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di SMA 11 Margahayu? Saya setuju banget kalau pendekatan diterapkan di sekolah, karena dengan begitu siswa bisa langsung merasa manfaatnya. Misalnya ketika sesuatu yang berkaitan langsung dengan dunia kerja atau kebutuhan sehari-hari, mereka jadi lebih termotivasi dan nggak cuma belajar buat ujian saja. Selanjutnya, bagaimana Ibu menanggapi ide bahwa pendidikan harus berfokus pada hasil yang bermanfaat langsung dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata? Saya pikir itu penting ya, karena pendidikan nggak cuma soal teori, tapi harus bisa mempersiapkan siswa buat hidup mereka nanti. Keterampilan yang relevan itu bakal bikin mereka lebih siap menghadapi tantangan di dunia nyata, baik itu dalam karir ataupun kehidupan pribadi. Baik, selanjutnya, apa pendekatan yang Ibu gunakan untuk mendorong siswa mengaplikasi pengetahuan mereka di luar lingkungan sekolah berdasarkan filosofi pendidikan yang menekankan praktik dan pengalaman langsung? Ya, saya coba bikin tugas atau proyek yang mengharuskan siswa untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di dunia nyata. Misalnya mereka bisa melakukan riset atau eksperimen yang berhubungan langsung dengan masalah yang ada di sekitar mereka. Dengan cara ini mereka bisa merasakan sendiri pentingnya pengetahuan yang mereka pelajari. Baik, selanjutnya, apakah Ibu melihat manfaat praktis dari pendekatan yang menekankan aplikasi dunia nyata dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam pembelajaran? Tentu saja, karena pendekatan ini bikin siswa lebih paham dan tidak merasa belajar itu sesuatu yang terpisah dari kehidupan mereka. Mereka bisa langsung melihat bagaimana apa yang mereka pelajari itu bisa menyelesaikan masalah atau membantu mereka di kehidupan sehari-hari, yang pastinya bikin mereka lebih semangat untuk belajar. Baik, selanjutnya akan melanjutkan pertanyaan ke aliran idealisme. Menurut Ibu, apa peran utama guru dalam membentuk karakter siswa? Ya, kalau peran utama guru dalam membentuk karakter siswa itu menurut saya adalah sebagai teladan. Guru nggak cuma ngajarin pelajaran, tapi juga menunjukkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin lewat sikap dan cara mengajar. Kalau guru bisa jadi contoh, siswa cenderung akan mengikuti. Baik, seberapa pentingkah nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum sekolah? Lalu berikan contoh konkretnya. Ya, nilai-nilai moral dan etika itu memang penting banget dalam kurikulum, karena pendidikan bukan cuma soal ilmu, tapi juga soal membentuk karakter siswa. Misalnya, di pelajaran sejarah, kita bisa ajarkan pentingnya menghargai perbedaan dengan cara mendiskusikan nilai-nilai toleransi dan persatuan.
Selanjutnya, bagaimana cara ibu menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk terus belajar sepanjang hayatnya? Untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa belajar sepanjang hayat, saya coba buat suasana yang nyaman dan menarik, memberi tantangan yang sesuai kemampuan siswa, memberikan ruang untuk bertanya, dan mendorong mereka untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Jadi mereka merasa belajar itu seru dan nggak ada habisnya. Selanjutnya, bagaimana cara ibu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran tanpa mengurangi nilai-nilai kemanusiaan? Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran itu bisa dilakukan dengan cara yang mendukung, bukan menggantikan. Misalnya, menggunakan aplikasi pembelajaran atau video interaktif yang membantu siswa lebih memahami materi, tapi tetap menekankan pentingnya komunikasi langsung dan hubungan sosial di kelas. Selanjutnya, bagaimana ibu dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran? Untuk mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif, saya coba buat diskusi terbuka di kelas. Biarkan mereka mengemukakan pendapat dan tantangan mereka dengan soal-soal yang hanya jawabannya satu. Hal ini bisa mengasah kemampuan mereka untuk melihat suatu masalah di berbagai sudut pandang. Selanjutnya, kami akan mempertanyakan aliran evangelisme, yaitu strategi apa yang ibu gunakan untuk melatih siswa agar bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan efektif? Ya, strategi untuk melatih siswa menyelesaikan masalah sehari-hari biasanya saya ajarkan dengan cara praktis. Misalnya dalam pelajaran matematika, kita coba terapkan masalah yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka, seperti menghitung belanjaan atau memecahkan masalah terkait. Atau memecahkan masalah terkait waktu. Selain itu, saya dorong siswa untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama teman-temannya. Jadi mereka nggak cuma berpikir sendiri, tapi juga bisa bekerja sama. Selanjutnya, bagaimana ibu membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan nyata siswa sesuai dengan prinsip pragmatisme? Membuat pelajaran relevan dengan kehidupan nyata siswa itu penting banget. Saya biasanya coba hubungkan materi dengan situasi yang sering mereka hadapi. Misalnya kalau lagi belajar ekonomi, saya ajarkan tentang pengelolaan uang jajan. Atau dalam pelajaran sains, saya ajarkan cara menjaga kesehatan tubuh. Jadi siswa merasa materi yang diajarkan nggak jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Selain nilai ujian, indikator apa yang ibu gunakan untuk menilai sejauh mana siswa telah menguasai materi pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selain nilai ujian, saya sering pakai indikator seperti keterlibatan siswa di kelas, kemampuan mereka untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata mereka sendiri, dan bagaimana mereka bisa menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika setelah pelajaran mereka bisa menggunakan teori yang sudah diajarkan dalam situasi nyata, itu sudah jadi indikator penting. Selanjutnya, bagaimana ibu mendorong siswa untuk aktif mencari solusi atas permasalahan di lingkungan sekitar mereka? Saya mencoba mendorong siswa untuk aktif mencari solusi masalah di sekitar mereka dengan cara memberikan tugas yang mengharuskan mereka terlibat dalam situasi nyata. Misalnya, kita pernah berdiskusi tentang cara mengurangi sampah di sekolah.
atau mencari solusi untuk masalah kebersihan. Dari situ, siswa bisa belajar untuk mengidentifikasi masalah dan berpikir kritis untuk solusinya. Selanjutnya, dalam pembelajaran, bagaimana Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam praktik? Dalam pembelajaran, saya coba memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung dengan cara memberi tugas praktikum atau proyek yang seharusnya siswa mencoba yang mengharuskan siswa mencoba sesuatu di luar kelas, seperti eksperimen, kunjungan ke tempat terkait pelajaran, atau berbicara langsung dengan ahli di bidangnya. Itu membuat siswa bisa lebih memahami materi lewat praktik dan pengalaman nyata. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari aliran realisme. Bagaimana cara Ibu supaya bisa lebih melatih siswa berpikir kritis tentang isu-isu sosial atau lingkungan? Untuk melatih siswa berpikir kritis soal isu sosial atau lingkungan, kita bisa mulai dari kegiatan yang dekat dengan kesehatan mereka. Ajak mereka berdiskusi dengan masalah yang mereka lihat di sekitar atau yang lagi viral, bisa dengan nonton video singkat atau baca berita bareng. Selanjutnya, bagaimana teknologi dapat mempengaruhi cara belajar siswa atau bekerja di masa depan? Teknologi bikin belajar jadi lebih fleksibel dan seru. Dengan adanya internet, siswa bisa belajar kapan aja dan di mana saja. Contohnya mereka bisa ikutan kursus online atau belajar dari video tutorial. Selanjutnya, bagaimana teknologi dapat mempengaruhi cara belajar siswa atau bekerja di masa depan? Apakah ada program khusus yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran? Ada program-program keren yang bikin siswa lebih dekat sama lingkungan dan masyarakat. Contoh, proyek belajar di luar kelas atau outdoor learning, ya, atau program kerja sosial. Dalam program ini, siswa bisa turun langsung buat bantu atau belajar dari masyarakat sekitar. Kayak ikut bersih-bersih lingkungan atau bantu di pusat komunitas. Jadi mereka nggak cuma belajar teori tapi juga paham gimana masalah itu berdampak di dunia nyata. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mendorong siswa agar lebih memvalidasi informasi yang mereka dapatkan dari sumber yang tidak terpercaya? Siswa nggak gampang percaya sumber yang kurang jelas. Kita bisa mengajari mereka buat cek ulang informasi. Ajak mereka cari tahu tentang siapa yang nulis, cek fakta dari sumber lain dan tanya apakah informasi itu masuk akal atau enggak. Simulasi atau latihan cek fakta bisa bantu mereka paham pentingnya validasi informasi. Dan selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ibu supaya siswa memahami fakta dan data yang dapat mereka amati dan analisis secara objektif? Supaya siswa bisa lebih memahami fakta dan data dengan objektif, kita bisa kasih mereka latihan analisis data sederhana, mulai dari data yang gampang mereka lihat atau pahami, kayak survei tentang kebiasaan siswa di kelas. Ajak mereka analisis hasilnya dan diskusi apakah data itu mewakili keseluruhan atau ada bias. Ini bisa bikin mereka lebih peka dan mengerti gimana cara baca data dengan tepat. Baik, terima kasih kepada Ibu Sofinar telah menjawab beberapa pertanyaan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Putri Indrani Samosir dengan NIM A1 dan 52484. Di sini saya ingin mewawancarai dengan tujuan untuk
menanyakan beberapa pertanyaan tentang aliran filsafat. Nah, silakan Bu, perkenalkan nama Ibu. Nama saya Sri Jumiati. Apa maksudnya guru mata pelajaran? Nama saya Sri Jumiati. Di sini saya mengampu mapel PKS. Bu ya, saya akan mempertanyakan beberapa aliran filsafat. Yang pertama, menurut Ibu, apa peran utama guru dalam membentuk karakter siswa? Iya. Kalau menurut Ibu, guru itu kayak tukang kebun, tukang ternak, ya kan? Kalau kita merawatnya bagus-bagus, hasilnya juga bagus gitu. Nah, kalau kita kasih, ibaratnya kalau tanaman kan kasih bibit bagus, dipupuk, ya. Nah, pupuknya itu ya berupa itu ajaran tentang karakter, adab, moral gitu. Nah, terus jadi teman juga untuk pas murid gitu. Ya, kalau berarti harus kayak tukang kebun sama tukang ternak. Kalau mau hasilnya bagus ya memeliharanya itu juga harus dengan bagus gitu. Ya, pertanyaan berikutnya, berapa pentingkah nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum sekolah? Berikan contoh konkret. Nilai moral dan etika itu kayak kompas, ya. Kalau nggak ada kompas sih biasanya nyasar, ya kan. Nah, contohnya itu kalau matematika, tidak matematika aja sih, pelajaran lain juga. Kalau tidak jujur percuma kan, makanya itu penting, jujur, integritas, ada akhlak moral itu penting. Itulah pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Ibu menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk terus belajar sepanjang hayat? Banyak ya, suasana kelas tuh kita bikin musik, banyak lah, bikin diskusi, proyek, lomba kecil-kecilan, mengambil materinya itu dari berbagai sumber gitu. Jadi mereka menumbuhkan rasa penasaran mereka gitu, pengen tahu terus. Itulah pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Ibu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran tanpa mengurangi nilai-nilai kemanusiaan? Teknologi itu kayak pisau, kayak uang logam, ya kan, berkaitan satu sama lain, ya kan. Terus ya kayak pisau bisa dibikin untuk ngiris sayur, ya kan, tapi bisa buat nyakiti orang. Jadi tugas kita sebagai guru yang ngajarin anak itu bagaimana cara memakai teknologi dengan bijak. Misalnya kalau game ya game edukasi, untuk tematika. Kalau video untuk video pendek presentasi. Yang penting pakai gadget itu selama melakukan hal yang positif nggak apa-apa gitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran? Caranya gampang ya. Misalnya kita bikin kayak jawaban romantik, ya kan? Kenapa lagi warna biru? Kenapa kita harus minum air? Kenapa kita harus makan? Nah, kenapa kita tidak boleh buang sampah sembarangan? Kenapa kita harus mengurangi sampah plastik? Nah, gitu. Jadi pertanyaan pemantik itu bisa menimbulkan solusi di pikiran mereka gitu. Pertanyaan berikutnya, Bu, bagaimana pendekatan filsafat yang mengutamakan hasil praktis dan konsekuensi langsung mempengaruhi cara Bapak Ibu mengevaluasi keberhasilan pembelajaran di kelas? Ya, menurut Ibu sih penting ya. Bukan cuma nilai ujian aja, benar ya. Tapi juga gimana cara siswa itu mengaplikasikan ilmu yang didapat selama ini gitu. Jadi selain nilai ujian, nilai hasil proyek, presentasi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari penting. Kalau misalnya belajar tentang lingkungan yang nggak boleh buang sampah sembarangan, nah itu kan hal-hal kecil tapi berdampak besar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Ibu tentang nilai pendekatan yang berfokus pada manfaat praktis yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di SMA 11 ini? Nah, manfaat praktisnya pembelajaran itu harus relevan dengan dunia nyata ya, yang terjadi saat ini, ya kan? Nah, kita mengadakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, misalnya untuk program pemberdayaan masyarakatnya, gotong royong, kerja bakti di lingkungan sekitar
sekolah kan gitu. Jadi tidak melulu tentang teori aja gitu. Jadi ada prakteknya juga biar tidak membosankan kan. Ada pertanyaan berikutnya, bagaimana ibu guru menanggapi ide bahwa pendidikan harus berfokus pada hasil yang bermanfaat langsung dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata? Itu memang itu yang sangat bagus ya, ide yang sangat brilian, karena memang pendidikan itu memang harus bermanfaat langsung ya. Nah, maksud ibu bermanfaat langsung di sini apa namanya, pengaplikasian di kehidupan nyata ya kan. Contohnya aja, jangan buang sampah sembarangan, jangan ngebut-ngebutan di jalan, kan itu prakteknya kan. Nah, jadi kita itu secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai nilai-nilai tentang mandiri dan bisa berkontribusi buat masyarakat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pendekatan yang ibu gunakan menurut mendorong siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka di luar lingkungan sekolah berdasarkan filosofi pendidikan yang menekankan praktik dan pengalaman langsung? Ya gini, kalau ibu tuh sering kasih tugas yang menantang ya, mencari solusi. Dan ibu selalu bilang kalau ada permasalahan, terapkan sila keempat, bermusyawarah, cari solusi, jangan saling menyalahkan. Itu terus saya bilang ya. Misalnya kalau belajar PKWU, prakarya kewirausahaan, ya jualan, ekonomi jualan, itu kan. Kalau belajar tentang ilmu PKN, pendidikan Pancasila, tentang nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah ibu melihat manfaat praktis dari pendekatan yang menekankan aplikasi dunia nyata dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam pembelajaran? Ya, jelas banget, jelas ya, banyak manfaatnya karena siswa itu langsung menerapkan ilmunya yang mereka dapat ya. Jadi mereka tuh lebih gampang, lebih tertarik dan gampang teringat. Nah, contohnya ya, kalau dalam mata PKN itu studi kasus, cari kasus yang baru-baru ini apa yang terjadi. Nah, jadi dari sana ibu suruh mereka berpikir kenapa hal itu bisa terjadi, dan untuk pengingat diri mereka juga jangan sampai begitu gitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara ibu supaya bisa lebih melatih siswa berpikir kritis tentang isu-isu sosial atau lingkungan? Nah, kalau ini ibu selalu ya di awal pembelajaran itu selalu ibu bilang kira-kira berita terupdate hari ini. Nah, isu sosial ya, karena sosial ini masalah sosial banyak sekali terjadi. Oh iya Bu, misalnya ada ini Bu, baru-baru ini ada pembunuhan Bu. Pembunuhannya karena apa? Oh ya Bu, itu wanitanya rupanya Bu ini Bu PSK, nah gitu kan, open BO dia. Nah itu ya makanya selalu ibu kasih tahu jangan melakukan hal seperti itu kan, kalau nggak mau begitu. Selalu ibu tekankan begitu. Nah, ini penyebabnya, sebab akibat itu selalu ibu tekankan. Kalau kamu berbuat ini yang terjadi, kalau kamu berbuat ini yang terjadi, terus itu ibu terapkan ke mereka. Ibu, pertanyaan berikutnya, bagaimana teknologi dapat mempengaruhi cara belajar siswa atau bekerja di masa depan? Kalau teknologi itu selalu pastilah, sekarang teknologi semua kan perannya besar gitu ya. Terus cara bekerja di masa depan ya, cara bekerja di masa depan, kalau teknologi sekarang kalau meningkatkan fungsi kan meningkatkan wawasan dan pengetahuan kan. Nah jadi ya pengaruhnya pembelajaran itu lebih personal dan adaptif, misalnya platform pembelajaran ya kan, menggunakan algoritma gitu. Aksesnya mudah, kolaborasi, komunikasinya efektif. Nah, terus ya tidak bisa gaptek juga kan, keterampilan digitalnya dasarnya itu. Bagaimana cara mendorong siswa agar lebih mudah memvalidasi informasi yang mereka dapatkan dari sumber yang tidak dipercaya? Jangan kemakan hoak ya. Mendorong siswa itu dari sumber yang tidak terpercaya
Strateginya, kita ajarkan strategi tentang keterampilan literasi digital, kebiasaan bertanya, ya kan? Terus kasusnya apa, kepentingannya apa. Nah, jadi kita jelaskan jangan mudah juga termakan hoak karena ada UU ITE-nya. Jadi berhati-hatilah bijak-bijaklah menggunakan teknologi. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya siswa memahami fakta dan data yang dapat mereka amati dan analisis secara objektif? Jadi datanya harus relevan, ya kan? Keterampilan observasi, interpretasi data, visualisasi data gitu, harus berpikir kritis. Nah, terus ya memperluas wawasan mereka. Jadi ya mampu memahami fakta dan data secara objektif, mengembangkan keterampilan analitis yang mendasar gitu. Itulah pertanyaan berikutnya, apakah ada program khusus yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar atau masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran? Ada beberapa program pendidikan yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar atau masyarakat ya, bagian dari proses pembelajaran. Nah, program-program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih praktis dan relevan dengan kehidupan nyata. Nah, beberapa di antaranya ada Project Based Learning, PBL, program Service Learning, praktik kerja lapangan atau magang, ekspedisi atau studi lapangan. Nah, program ini bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa, memperkuat pemahaman terhadap materi pelajaran, menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan, dan menumbuhkan rasa solidaritas yang pasti. Oke, terima kasih atas waktu ibunya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita punya solusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Azira dengan NIM A1254031. Di sini saya akan mewawancarai salah satu murid dari SMA Negeri 11 Muarro Jambi. Dengan siapa? Dengan saya, nama saya Dafa Abdul Rashid dari kelas 11 F1. Kita langsung saja ya. Pertanyaan pertama, menurut kamu apa peran utama guru dalam membentuk karakter siswa? Menurutku, guru itu kayak tukang kebun. Kalau tukang kebun ngerawat bibit biar jadi tanaman yang bagus, nah guru itu merawat anak-anak biar jadi orang yang baik dan berguna. Peran utama guru ya jadi panutan, teman curhat, dan fasilitator. Kita tuh harus bisa ngasih contoh sikap yang baik, dengerin masalah mereka, dan bantu mereka berkembang. Selanjutnya, seberapa penting nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum sekolah dan berikan contoh? Nilai-nilai moral dan etika kayak kompas. Tanpa itu kita bisa nyasar. Contohnya gini, kita bisa ajari matematika, tapi kalau anak-anaknya nggak jujur pas ujian, ya percuma aja kan. Makanya penting banget buat tanamkan nilai-nilai kayak kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati dari kecil. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk terus belajar sepanjang hayat? Caranya banyak banget. Kita bisa bikin suasana kelas yang asik, kayak diskusi kelompok, proyek seru, atau lomba-lomba kecil-kecilan. Selain itu, kita juga bisa kenalin mereka sama berbagai sumber belajar kayak buku, internet, atau komunitas yang sesuai dengan minat mereka. Yang penting, kita bikin mereka penasaran dan selalu pengen tahu banyak hal. Selanjutnya, bagaimana cara kamu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran tanpa mengurangi nilai-nilai kemanusiaan? Teknologi itu kayak pisau, bisa dipakai buat nyilih sayur, tapi bisa juga buat nyakitin orang. Nah, tugas kita sebagai guru yang ngajarin anak-anak
gimana cara pakai teknologi dengan bijak. Misalnya kita bisa pakai game edukasi untuk belajar matematika atau buat video pendek untuk presentasi. Yang penting kita tetap tekankan pentingnya interaksi langsung sama orang lain dan jangan sampai kecanduan gadget. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran? Caranya gampang banget. Kita bisa mulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bikin mereka mikir. Misalnya, kenapa langit berwarna biru? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak bisa punya air? Atau gimana caranya kita bisa mengurangi sampah plastik? Selain itu, kita juga bisa bikin mereka tugas-tugas yang menantang mereka untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. Selanjutnya, strategi apa yang kamu gunakan untuk melatih siswa agar bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan efektif? Aku biasanya suka kasih mereka tugas-tugas yang nyata gitu. Misalnya kita lagi belajar tentang lingkungan. Nah, aku suruh mereka buat proyek membersihkan sungai di sekitar sekolah. Atau kalau belajar matematika, aku kasih soal cerita yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan begitu, mereka akan jadi lebih paham gimana caranya mengaplikasikan ilmu yang udah mereka dapat. Selanjutnya, bagaimana cara kita supaya bisa lebih melatih siswa berpikir kritis tentang isu-isu sosial atau lingkungan? Gampang kok, kita bisa ajak mereka ngobrol santai tentang masalah-masalah yang lagi heboh. Misalnya kita bahas soal sampah plastik, kita bisa tanya kenapa sih banyak sampah plastik, apa akibatnya buat lingkungan, terus gimana caranya kita bisa mengurangi sampah plastik. Nah, dari situ mereka bakal diajak mikir lebih dalam. Bagaimana teknologi dapat mempengaruhi cara belajar siswa atau bekerja di masa depan? Teknologi itu kayak teman baru yang seru. Kita bisa pakai buat belajar sambil main game, bikin video, atau ngobrol sama teman-teman dari negara lain. Tapi kita juga harus hati-hati ya. Jangan sampai keasikan main game terus lupa belajar. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada program khusus yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar atau masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran? Seru banget, kita bisa belajar sambil jalan-jalan. Misalnya kita bisa ke kebun binatang buat belajar tentang hewan, atau ke pabrik buat lihat gimana barang-barang dibuat. Dengan begitu pelajaran jadi gak cuma teori doang, tapi juga bisa langsung kita lihat dan kita rasakan. Selanjutnya, bagaimana cara mendorong siswa agar lebih memvalidasi informasi yang mereka dapatkan dari sumber yang tidak dipercaya? Nah, ini penting banget. Caranya kita ajak mereka untuk selalu cari tahu dari berbagai sumber. Jangan cuma percaya sama satu berita aja. Terus kita juga bisa ajari mereka cara cek fakta di internet. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana caranya supaya siswa memahami fakta dan data yang dapat mereka amati dan analisis secara objektif? Biar gampang ngerti, kita bisa pakai gambar atau diagram. Misalnya kalau lagi belajar tentang perubahan iklim, kita bisa tunjukkan grafik yang menunjukkan kenaikan suhu bumi. Dengan begitu, mereka jadi lebih gampang menangkap maksudnya. Sekian wawancara dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.